Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kartika Putri dengan NPM 2341121 dari kelas MNJ 23C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang ekonomi mikro materi. Dilihat di video selanjutnya ya. Batas-batas ilmu ekonomi mikro. Apa sih pengertian dari ekonomi mikro tersebut? Apa itu ekonomi mikro dan apa bedanya mikro dengan makro? Ya, yang pertama di sini kita akan membahas ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi mempelajari keputusan individu dan rumah tangga dalam alokasi sumber daya terbatas. Sedangkan perbedaan mikro dan makro ialah yang pertama, ekonomi mikro berfokus pada unit ekonomi kecil, sedangkan ekonomi makro melihat gambaran keseluruhan ekonomi. Konsep dasar ekonomi mikro di sini terdapat menjadi dua. Yang pertama permintaan dan yang kedua penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Yang kedua penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar pada berbagai tingkatan harga. Elastisitas harga. Ketika harga meningkat, elastisitas, tidak elastisitas, dan elastisitas terbagi menjadi beberapa. Elastis, demand yang sangat responsif terhadap perubahan harga. Tidak elastis, demand yang kurang responsif terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir, elastisitas persis, di mana demand yang tetap terjadi meskipun harga berubah-ubah. Pasar dan struktur pasar. Di sini terdapat berbagai strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Struktur pasar dengan banyak penjual dan pembeli, informasi sempurna dan barang homogen. Yang kedua, pasar monopoli. Struktur pasar dengan hanya ada satu penjual yang mengendalikan harga dan jumlah produksi barang. Yang ketiga, pasar oligopoli. Struktur pasar dengan beberapa pelajari yang beberapa penjual yang berinteraksi dan saling mempengaruhi harga satu sama lain. Yang terakhir, pasar persaingan monopoli. Struktur pasar dengan banyak penjual dan hanya satu pembeli yang mengendalikan harga dari barang produksi. Selanjutnya, kegagalan pasar. Di sini terbagi menjadi beberapa kegagalan. Yang pertama, eksternalitas negatif, kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi. Yang kedua, intervensi pemerintah, regulasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit. Yang ketiga, pasar tenaga kerja yang tidak efisien, kesenjangan upah dan ketidakcocokan antara kualifikasi dan kualitas kerja dapat memungkinkan kegagalan pasar yang terjadi dalam ekonomi mikro ini. Nah, di sini hanya terdapat beberapa kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pengaturan pendapatan pengeluaran dan pajak oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter. Pengaturan suku bunga dan pasokan uang oleh Bank Sentral untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan regulasi. Regulasi untuk melindungi konsumen, mencegah monopoli dan mempromosikan persaingan yang sehat. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.